tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Happy anniversary yang ke-21 BMC Philadelphia. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa gereja ini bisa ada sampai hari ini selain karena kemurahan Tuhan, namun juga karena kesetiaan doa dan juga pengorbanan saudara. Kita percaya bahwa gereja ini akan makin mempermuliakan nama Tuhan, berkembang dengan anugerah Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan saudara. Dan coba lihat kanan kiri, katakan, Yesus tetap setia buat kita. Yang online juga ketik, katakan, ucapkan 2-3. Lebih keras, 2-3. Yesus tetap setia. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dimulai dari 8 orang Februari 2002. Di sebuah rumah di lantai 3 kita berkumpul menyembah Tuhan. Di Snyder dan 9 Street. Dan kita minta tuntunan Tuhan. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian kita mulai ibadah raya pertama kita. Di sebuah hotel yang bernama Clarion. Di Ritz dan di daerah Canaton. Dan hari ini hotel itu tidak ada lagi karena sudah diganti apartemen, ten-ten. Dan terus kemudian kita 6 bulan kemudian kita pindah. Karena terus Tuhan beri perkembangan di sebuah gedung bekas tempat biliar. Di Juniper Street di lantai 2, dan kita mulai di sana terus berkembang, dan ternyata 2006 terjadi kebakaran, lalu kemudian kita pindah sementara 2,5 tahun di sebuah sekolah Katolik di tempat olahraga, yaitu di Epiphany School, Jackson dan 13. Dan kemurahan Tuhan akhirnya 2007-2008 gedung ini direnovasi, 2009 kita celebration masuk gedung ini. Dan saya yakin sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang revival, kebangunan rohani, kebangkitan. Siapa yang mau alami kebangkitan besar? Katakan amin. Nah, subtema bulan ini adalah kuasa kebangkitan. Dan saudara sekalian, bagaimana kita bisa alami kuasa kebangkitan? Tema khotbah saya hari ini adalah aku mau bangkit. Ayo ucapkan bersama saya, aku mau bangkit. 2-3. Saudara, kita perlu mengalami kebangkitan rohani. Kebangkitan dari keterpurukan soal ekonomi. Kebangkitan dalam soal yaitu keluarga kita. Kebangkitan dalam soal pelayanan. Kebangkitan dalam berbagai area yang baik. Nah, tahukah Anda semua orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Setiap kita punya pergumulan sendiri-sendiri. Setiap kita punya salib kita sendiri-sendiri. Nah, aku mau bangkit berbicara bahwa kita mau terus, saudaraku, mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak mau terus berada dalam keadaan lemah, terpuruk, kalah, terbelenggu, gagal dan frustrasi. Aku mau bangkit menandakan saudara dan saya mempercayai bahwa kuasa kebangkitan Kristus sanggup membangkitkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, kita akan lihat seorang yang bernama Paulus. Dia berkata dalam Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 11. 2 ayat ini kita akan periksa kata demi kata. Ayo kita ucapkan bersama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah. Saudara, sebagai manusia, Paulus punya kehendak. Dia punya keinginan. Dan semua kita juga punya kehendak dan keinginan, kemauan. Pertanyaannya sekarang, apa yang kau kehendaki dalam hidup ini?
Apakah engkau hanya hendak berhasil, sukses, kaya, terkenal, jadi orang yang bahagia, orang yang mapan? Apakah hanya itu yang hanya kita kehendaki? Paulus mengajar buat kita dari ayat ini bahwa saudaraku, yang ku kehendaki ialah aku mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Lihat dalam terjemahan The Message Bible dikatakan experience His resurrection power. Nggak cuman mendengar, nggak cuman melihat, tapi mengalami, experience, mengalami sendiri. Siapa hari ini mau mengalami sendiri kuasa kebangkitan Kristus? Yang mau lambaikan tangan saudara, katakan saya mau mengalami. 2, 3. Nah, aku mau bangkit. Ini merupakan sesuatu yang harus kita nikmati. Dalam bulan-bulan Paskah ini, Kristus sudah bangkit dari kubur 2000 tahun yang lalu. Namun saudara dan saya juga harus alami kuasa kebangkitan. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan aku mau bangkit. 2, 3. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa alami kebangkitan? Dari ayat ini kita belajar ada 3 rahasia kita mengalami kuasa kebangkitan. Kalimat yang pertama dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Yesus. Rahasia alami kuasa kebangkitan yang pertama adalah mengenal Yesus lebih lagi. Know Jesus more and more. Ada banyak orang begitu ingin masuk surga saat dia mati. Namun tidak banyak orang Kristen yang peduli terhadap Sang Pemilik surga. Ada banyak orang Kristen tertarik, ditolong, dan diberkati. Tetapi apakah kita rindu dan memperdulikan Sang Pemberi berkat dan Pemberi pertolongan? Ada banyak orang Kristen mengejar supaya doanya dijawab Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah saudara peduli terhadap Sang Penjawab doa? Tertarikkah Anda mengenal Yesus Sang Pemilik surga? Daripada hanya sekedar kita masuk surga. Rindukah Anda mengenal Yesus Sang Sumber berkat dan pertolongan? Daripada sekedar kita hanya mendapat berkat dan ditolong. Inginkah kita mengenal Yesus Sang Penjawab doa? Daripada sekedar hanya menerima jawaban doa. Semua kita sekarang punya handphone. Dan Anda gunakan handphone Anda lebih canggih. Tapi pertanyaannya, pernahkah Anda ingin kenal orang yang menemukan handphone ini? Pernahkah Anda ingin tahu kenapa dia menemukan handphone ini? Seringkali banyak orang hanya sekedar menikmati fasilitas handphone tanpa ingin tahu bagaimana proses sampai handphone hari ini secanggih ini. Nah, saudaraku, hal yang serupa. Ada banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ikut Yesus. Yang penting saya diberkati. Yang penting saya ditolong Tuhan. Yang penting doa saya dijawab Tuhan. Yang penting saya mati masuk surga. Tapi hari ini, kalau saudara mau alami kuasa kebangkitan, mari kita belajar mau kenal Yesus lebih dan lebih lagi. Yang mau kenal Dia lebih lagi, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya masih ingat tahun 2000. Saya dikenalkan oleh seorang hamba Tuhan dengan seorang wanita noni cantik dari kota Philadelphia. Dan untuk pertama kalinya saya ketemu, kita atur pertemuan di restoran Olive Garden di New Jersey, di Cherry Hill. Dan pada waktu saya ketemu, hati berdebar-debar. Mulai kenalan. Dan sejak kenalan, mulai akhirnya telepon-teleponan. Dia tinggal di villa, saya tinggal di New York. Dan kemudian sering kali mulai ngobrol. Dan mulai kenal lebih dalam. Saling mendoakan. Lalu kemudian orang tua kedua belah pihak juga merestui. Maka kami mulai pacaran. Dan setelah itu mulai proses lebih dalam lagi. Mulai tunangan. Dan akhirnya saudara sekalian mulai menikah September 9, 2000 di New York. Dan setelah menikah, selama perjalanan pernikahan kami sampai hari tahun yang ke-23, kami makin mengenal dan makin berusaha
kenal. Jelas kedalaman pengenalan saya dengan wanita ini waktu saya baru kenal pertama di Olive Tree Restoran beda dengan pengenalan saya hari ini. Saudara, ini menunjukkan apakah saudara sudah bertahun-tahun ikut Yesus? Apakah kita cuma sekedar tahu Yesus? Pengenalan kita cuma cetek, dangkal. Yang penting saya ditolong Tuhan. Yang penting saya diberkati. Tanpa Anda memperdulikan siapakah Yesus. Aku mau kenal dia. Aku mau intim lebih lagi. Di tengah-tengah dunia yang makin menggiurkan. Maukah kita mengenal Yesus lebih dari segala-galanya? Yang mau kenal dia lebih lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, syarat mengenal Yesus lebih dalam lagi adalah apa? Haus dan lapar akan Yesus setiap hari. Yesus berkata, siapa haus dan lapar akan kebenaran, ia akan mendapatkan kepuasan. Pertanyaan saya, setiap hari Anda haus akan apa? Apakah cuma haus akan uang? Haus akan pujian? Haus pengakuan? Tapi hari ini mulai haus dan lapar akan Yesus setiap hari. Sehingga saudara mengalami dia. Lalu lepaskan semua penghalang untuk mengenal Yesus. Kalau masih ada penghalang-penghalang, mungkin ketakutanmu, kekhawatiranmu, mungkin semua rasa nggak layak. Ada kabar baik, Yesus yang Maha Kudus, dia justru cari saya dan saudara orang-orang berdosa yang pernah gagal, yang pernah jadi sampah. Sehingga saat kita ketemu Yesus, dia pulihkan dan ubah hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Konsisten melakukan apa yang Yesus suka. Nggak cuma lagi anget-anget, kita mau lakukan, kita lagi semangat, tapi konsisten. Nah, mari kita belajar agar kita mengalami kebangkitan. Maka kita perlu kenal Yesus, sang sumber kebangkitan. Kubur sudah kosong, membuktikan dia hidup. Dan percayalah, masa depan yang cemerlang dia sediakan buat orang yang kenal Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saudara sekalian, rahasia aku mau bangkit. Lihat kembali kalimat itu dalam Filipi 2 ayat 10. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaan Yesus. Aneh sekali. Apa Paulus ini orang yang lagi stres? Orang mana sih yang mau menderita? Semua orang mau nyaman, semua orang mau hidup bahagia. Namun lihat, Paulus tidak stres. Namun dia punya sebuah kematangan rohani yang juga kita harus miliki. Dia rindu bersekutu dalam penderitaan Yesus. Dan dari ayat ini kita belajar, aku mau bangkit. Yang kedua, kita harus memandang penderitaan, suffering dengan benar. Saudara, ada banyak orang memandang penderitaan dengan cara yang salah. Dunia memandang penderitaan sebagai suatu aib yang memalukan. Namun Yesus mengajar penderitaan adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan. Yang setuju, katakan amin. Jelas bukan menderita karena kebodohan kita. Jelas bukan menderita karena kesalahan dan dosa kita. Kalau kita menderita karena kebodohan kita, menderita karena kesalahan kita, cepat bertobat, perbaiki, dan belajar supaya Tuhan pulihkan. Namun ada orang percaya yang bilang begini, kenapa saya makin setia sama Tuhan? Kok makin banyak masalah? Kenapa saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Kok saya malah dihentikan dari kerjaan? Kok saya malah mengalami masalah ekonomi, hutang yang menumpuk? Loh, saya setia melayani, saya setia berdoa, saya setia ibadah. Kok malah mengalami banyak permusuhan? Dengar baik-baik. Jika saudara menderita, bukan karena kebodohan dan kesalahan kita, namun karena Anda taat akan firman, percayalah, itu penderitaan yang kekal, yang akan membawa kita kepada kemuliaan Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dunia memandang penderitaan adalah akhir dari segala-galanya. Yesus mengajarkan penderitaan adalah awal dari kemuliaan. Yang percaya, katakan amin. Ucapkan bersama saya, penderitaan bersama Yesus adalah awal kemuliaan. 2, 3.
Dunia mengajar untuk kita lari dari penderitaan. Yesus mengajar agar kita bertahan dalam penderitaan. Dunia mengajar untuk kita memusuhi, benci kepada penderitaan. Namun Yesus mengajar agar kita tetap kuat di tengah-tengah penderitaan. Dunia mengajar untuk kita, saudaraku, benar-benar mengutuki, marah, kecewa saat kita menderita. Namun Yesus mengajar untuk kita bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Pastikan kalau ada penderitaan yang kita alami hari ini, dalam keluarga, dalam ekonomi kerjaan, dalam kesehatan, kalau karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, cepat bertobat dan perbaiki. Namun kalau engkau sudah taat akan firman, engkau sudah jadi pelaku firman, malah engkau mengalami penderitaan, justru Anda harus sadar, engkau sedang menderita, bersekutu dengan penderitaan bersama Kristus. Dan kalau Kristus telah menderita, alami kemuliaan, percayalah Tuhan akan beri kemenangan dan kemuliaan buat saudara dan saya. Katakan amin. Nah, dunia mengajar hidup manusia seperti roda. Tidak. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Ya maklumlah, kita nasibnya lagi di bawah, lagi jelek. No. Yesus mengajar, Alkitab mengajar, kekristenan seperti naik anak tangga. Kita tidak turun lagi, tapi naik bersama Tuhan. Katakan amin. Namun kenapa saya mengalami penderitaan ini? Mengalami kegagalan, mengalami pergumulan, penyakit. Lihat, anak tangga itu tidak hanya bagian yang landai atau yang horizontal. Tapi ada bagian yang naik ke atas, yang vertikal. Dan itu sangat mengerikan. Orang bisa jatuh di sana. Namun ini bagian apa? Gambaran ujian. Penderitaan bersama Kristus. Kita setia sama Tuhan, diolok, dimusuhi orang. Kita jadi pelaku firman, kita malah mengalami banyak masalah. Saudaraku, terus maju. Tadi pujian Pastor Frankie Kuncoro berkata, tetap Yesus selama-lamanya. Maju terus, percaya di satu titik, maka anak tangga itu akan berhenti terjal dan dia akan landai. Itulah masa kemuliaan, masa berkat, masa kebahagiaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Namun di satu titik akan naik lagi ujian. Satu titik kemenangan, ujian lagi. Tetapi bedanya, satu kali Anda akan memandang ke bawah. Tuhan, engkau ajaib. Dulu aku di bawah, sekarang aku di atas. Dulu aku belum kenal Tuhan, aku sekarang kenal Yesus. Dulu aku cuman tahu Yesus dari kata orang. Namun aku sekarang mengalami Kristus secara pribadi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara memandang penderitaan dengan benar adalah apa? Percaya ada maksud Tuhan di balik penderitaan. Orang berkata sial. Orang berkata ya habislah. No. Justru kalau kita menderita bersama Yesus, percaya ada maksud Tuhan di balik penderitaan. Yang online coba ketik dan semua katakan ada maksud Tuhan di balik penderitaan. 2, 3. Percaya ada pelajaran berharga dari setiap penderitaan. Stop Anda marah, kecewa. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Namun kau berkata, Tuhan, pembelajaran apa yang kau sedang ajarkan? Mungkin selama ini kita sombong. Melalui penderitaan bersama Kristus, kita belajar rendah hati. Mungkin selama ini, saudaraku, kita nggak peduli dengan orang lain. Melalui penderitaan bersama Kristus, kita punya empati kepada orang lain. Mungkin dulu saudaraku kita adalah orang yang egois. Melalui semua penderitaan bersama Kristus akan membuat kita makin jadi berkat. Percaya bahwa semua ada maksud Tuhan yang baik. Yang setuju katakan amin. Percaya Tuhan menyertai saat kita sedang menghadapi penderitaan. Orang bisa meninggalkan kita. Orang bisa salah mengerti dengan kita. Seperti Ayub, dia hidup saleh, dia cinta Tuhan. Malah habis semua. Keluarganya pun menjauhi dia. Sampai semua orang-orang menjauhinya. Hanya 3 sahabatnya mendekat malah menghakimi dia. Menyala-nyalakan dia. Namun untung Ayub akhirnya tetap kembali bertekun sama Tuhan. Dia melihat penderitaan awalnya dengan cara yang salah. Sampai akhirnya dia memandang Tuhan. Dia melihat dan ternyata setelah lulus kemuliaan Tuhan balikkan 2 kali lipat. Dan semua kerugian, bahkan semua rasa malu diubah jadi kemenangan dan kemuliaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Katakan bersama saya, semua mendatangkan kebaikan. 2, 3. Saudara, 2006 kita alami kebakaran gedung. Tapi ternyata ada maksud Tuhan. Akhirnya justru karena kebakaran gedung, kita dapat gedung ini. 2013 gereja ini juga lewati musim. Ada beberapa orang meninggalkan kita. Memang sakit, tapi ternyata justru karena itu Tuhan sedang membentuk kita. Sehingga akhirnya beberapa saat kemudian kita justru bisa lunaskan hutang gedung ini. 2020 kita ngalami pandemi. Gereja ini pun tutup sekian lama, nggak boleh ibadah. Semua orang panik. Tapi ternyata justru melalui pandemi ada maksud Tuhan. Kita bisa jadi berkat membagi makanan bagi bangsa-bangsa. Sampai hari ini semua mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir rahasia, aku mau bangkit. Kalimat berikutnya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, dengan Yesus dalam kematiannya. Bukan hanya bersekutu dalam penderitaan Kristus, tetapi aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematian Yesus. Apa artinya? Yang ketiga, rela mati bagi Yesus. Dunia mengajar kematian akhir segalanya. Yesus justru mengajar kematian adalah awal dari kekekalan. Saudara, Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Sesuatu yang aneh, gak masuk akal. Tetapi justru inilah yang Tuhan mau. Pertanyaannya, apakah saudara rela mati bagi Yesus? Ataukah saudara jangan-jangan kita selama ini rela mati bagi sesuatu yang sia-sia? Banyak orang tiap hari rela mati demi mengejar uang. Rela mati demi mengejar namanya kekayaan. Mati-matian pokoknya mau sukses, mau kaya. Anda lihat gak ada kekayaan yang kekal. Siapa menyangka bank yang terkuat dan terbesar di Switzerland, Credit Suisse, akhirnya goncang dan kolaps. Bahkan disusul lagi dengan bank-bank yang lain yang ada di Jerman dan beberapa di Amerika. Saudara, nggak ada yang kekal di dunia ini. Apapun yang ada pada kita hari ini cuma titipan Tuhan. Makanya kalau kita diberkati, punya banyak hal, nggak usah sombong. Karena kita cuma kayak tukang parkir. Dititipin mobil, kalau pemiliknya mau ambil mobilnya apa? Silakan. Ada yang tukang parkir marah saat kemudian, ini valet, saya mau ambil mobil. Gak boleh, saya tidak mengizinkan Anda mengambil. Gak bisa. Apapun cuma titipan. Ayo lihat kanan kiri katakan, semua cuma titipan. Nah hari ini saudaraku, mari kita belajar jangan rela mati bagi mengejar kekayaan. Walaupun itu penting, kita membutuhkan kekayaan. Namun saudaraku lihat, kalau kita mati pun, apa kekayaan kita bawa? Enggak, kita tinggal semua. Ada banyak orang rela mati demi mengejar gengsi, mengejar prestis, mengejar harga diri. Padahal semuanya hanya sia-sia dan sementara. Lihat, yang namanya pujian itu hanya setipis dengan yang namanya caci maki. Kita lihat kegaduhan yang terjadi tentang sepak bola di Indonesia. Dari yang pertama disanjung-sanjung calon presiden. Hari ini dimaki-maki habis. Saudara, apa yang kita kejar? Rela mati demi pujian. Rela mati demi gengsi. Harga diri. Semua sia-sia. Mari kita belajar. Tidak mati secara sia-sia. Apakah kita selama ini rela mati hanya demi menikmati kesenangan dosa. Menikmati kenyamanan. Padahal semua sia-sia. Hari ini jadilah Kristen sejati. Yang rela mati bagi Yesus dan rela hidup bagi Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat gambar ini. Satu hari semua kita akan masuk ke dalamnya. Syukur-syukur kalau Tuhan datang kita diangkat. Tapi who knows, di antara kita mungkin ada yang sedang jadwal schedule-nya sudah makin dekat. Lihat kan katakan, schedule kita nggak tahu bro. Schedule kita nggak tahu sis.
Pertanyaannya waktu kita masuk ke dalamnya, apakah kita selama ini mengejar Kristus, hidup bagi Kristus, ataukah sia-sia? Cara rela mati bagi Yesus, rela meninggalkan dosa. Kalau ada dosa yang masih kita simpan, yang masih kita cintai, lepaskan. Berani melakukan apa yang Tuhan suka, walaupun sebenarnya tidak kita suka. Percayalah, seringkali yang kita suka, itu Tuhan gak suka. Seringkali yang Tuhan suka, kita gak suka. Ya apa ya? Sama dengan makanan prinsipnya. Ada teman bilang gini, pokoknya makanan yang enak, itu pasti gak sehat. Makanan yang gak enak, pasti sehat. Ternyata saya renungkan benar juga. Samcan. Ini kan lagi puasa ya, beberapa samcan, sate babi, apalagi bebek goreng, enak. Tapi kalau sampai over itu membawa kolesterol. Tapi sayur, apalagi itu, buah-buahan gak enak. Apalagi makanan yang kemudian gak terlalu banyak campuran garamnya, kayak gak enak. Tapi justru menyehatkan. Hari ini terkadang kita harus lewati keinginan kita maunya begini. Enggak. Aku mau ikut kehendak Tuhan, walaupun enggak aku suka. Tapi semua mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siap hidup dan siap mati bagi Kristus. Jangan cuma berani mati bagi Kristus. Berani hidup bagi Kristus. Saya ngobrol dengan beberapa misionari. Dalam beberapa minggu ini, isi saya terus dampingi. Karena ada anak-anak teenager kita yang lagi belajar tentang mission. Dan saudara tahu bahwa saya ngobrol dengan mereka, ada yang diutus ke Irak, ada yang diutus ke Turki. Jujur secara manusia, apa kalian siap mati? Jawaban mereka, Pastor Lukas, ketika kami berkata siap pergi, itu artinya kami siap mati bagi Kristus kapanpun juga. Dan ada tahu bagaimana mereka masuk ke Turki. Dan di sana yang namanya kekristenan mengalami banyak tekanan, ancaman. Tapi mereka bawa jiwa bagi Yesus. Beberapa teman misionari masuk ke suatu kota yang dekat dengan suatu tempat ISIS. Di mana itu ada tempat pengungsian. Dan di sana banyak orang-orang yang dari sana yang lari berkata, ateis, aku tidak mau kenal Tuhan. Kenapa? Aku benci dengan agamaku. Karena keluargaku dibunuh, dibantai karena agama. Dan justru mereka teman-teman ini cerita tentang Yesus yang Maha Kasih. Banyak mereka nangis dan mereka bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin sudah berkata, aku gak mau pergi ke Turki Pak. Aku gak mau pergi ke Irak. Oke, dimanapun kita berada hari ini. Maukah kita rela hidup dan rela mati bagi Kristus? Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada banyak orang buru-buru mau mati bagi Yesus. Tiap hari aja hitung-hitungan. Untungnya apa saya ibadah? Untungnya apa saya melayani? Untungnya apa? Ruginya apa? Tapi hari ini jangan lagi hitung untung rugi. Tapi karena Tuhan sudah terlalu baik, mari kita balas kebaikan Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kesimpulannya, aku mau bangkit dengan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Siapa mau alami kebangkitan Kristus? Katakan amin. Rahasia aku mau bangkit. Yang pertama, mengenal Yesus lebih lagi. Saudara, jangan cuman hanya sekedar tertarik masuk surga. Jangan cuma sekedar hanya tertarik diberkati, dijawab doanya. Tapi kenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Yang kedua, memandang penderitaan dengan benar. Kalau menderita karena kebodohan, karena kesalahan kita, cepat bertobat dan perbaiki. Namun kalau engkau sudah taat akan firman, ikut Yesus namun engkau menderita, itu merupakan sebuah kemuliaan. Dan yang ketiga, rela mati bagi Yesus. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati bukan kerugian. Mati adalah keuntungan. Siapa mau alami kebangkitan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.